'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Syafisali bahkan tak malu-malu mengakui kehebatan timnas Indonesia saat ini. Bilang level Garuda kini ada di atas Malaysia. Informasi selanjutnya, media Korea Selatan jelaskan kenapa Sinteyong gemar sekali naturalisasi pemain. Dan yang terakhir, tak kunjung perpanjang kontrak Sinteyong, apakah kualitas timnas akan menurun? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. If you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. Informasi yang pertama, di tangan pelatih asal Korea Selatan Sinteyong, timnas Indonesia kini secara perlahan mulai kembali menunjukkan tajinya di kancah persepak bolaan level Asia. Sejak ditangani oleh Sinteyong, timnas Indonesia mulai menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan. Kualitas dari timnas Indonesia yang semakin membaik pun mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Salah satunya legenda sepak bola Malaysia yang pernah berkompetisi di Indonesia, Syafisali. Dalam sebuah kesempatan, Syafisali mengatakan kalau sepak bola Indonesia saat ini sudah berkembang jauh dibandingkan Malaysia. Karena menurutnya Malaysia saat ini terlihat stagnan dan tidak ada perombakan yang signifikan di dalam skuad intinya. Kombinasi antara pemain lokal muda dan pemain naturalisasi yang berpengalaman pun menjadi salah satu faktor meningkatnya kualitas Indonesia menurutnya. Bukan hanya itu, kehadiran Sinteyong juga menjadi faktor penting lainnya di balik kebangkitan timnas Indonesia. Dengan apa yang terjadi pada tim nasional saat ini saya pikir kami membutuhkan staf pelatih yang baru. Kita harus melihat keluar karena kita sudah terlalu lama berada di dalam, kata Syafisali. Lihat bagaimana Vietnam, Indonesia, Thailand yang berhasil memang melakukan perombakan yang luar biasa Kalau kita masih berharap pada penduduk setempat, maka kita masih akan terjebak dalam waktu yang lama, ungkapnya. Informasi selanjutnya, pelatih Indonesia Sinteyong memang mendapatkan sorotan dari media Korea Selatan Best 11 soal naturalisasi pemain. Menurutnya, naturalisasi pemain adalah strategi Sinteyong untuk memangkas kesenjangan dengan tim kuat Asia. Sinteyong itu percaya bahwa pemain naturalisasi dari Eropa dibutuhkan untuk menutup kesenjangan dengan tim-tim kuat. Tulis Best 11 dikutip dari laman Instagram @siaran.timnas pada Sabtu 30 September. Tidak dapat dipungkiri, strategi naturalisasi pemain dari Sinteyong sudah memperlihatkan hasilnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, performa timnas Indonesia terlihat mulai membaik dengan adanya pemain naturalisasi seperti Ivan Jenner, Rafael Struijk, Jordi Amat, dan juga Sandy Wallace. Hal ini menjadi modal yang besar dalam menghadapi ajang Piala Asia beberapa bulan lagi. Media Korea Selatan tersebut juga menilai bahwa Indonesia kini juga menjadi kekuatan sepak bola yang patut diperhitungkan. Meskipun berada di satu grup dengan Jepang yang cukup kuat untuk mengalahkan Jerman, Vietnam, dan Irak mempersiapkan Indonesia sebagai tim yang patut diperhitungkan, kata Best 11. Sementara itu saat ini beberapa pemain dikabarkan sedang menjadi target naturalisasi selanjutnya. Beberapa pemain tersebut diantaranya adalah Jay Itzes dan Ryan Flamingo. Bahkan Jay Itzes yang bermain di Venezia sudah datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Dan selanjutnya, Sinteyong, pelatih kepala timnas Indonesia mendapatkan pujian setinggi langit dari rakyat dan juga petinggi bangsa Indonesia. Ini tak lepas dari prestasinya yang bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. PSSI diminta segera memperpanjang kontraknya. Sebelum membawa U23 lolos ke Piala Asia, pelatih asal Korea Selatan ini juga membawa timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2024. Itu artinya ada 3 tim yang akan bertanding di kancah Asia pada tahun depan, sementara kontrak Sinteyong yang berakhir pada akhir Desember 2023 belum diperpanjang oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa Sinteyong masih diberi tugas untuk memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2024 yang dimulai pada Januari mendatang. Namun untuk kelanjutan perpanjangan kontrak akan dilihat dari hasil yang dicapai Sinteyong selama bertanding di Piala Asia nanti. Tentunya para netizen dan juga pendukung timnas Indonesia berharap Sinteyong tidak diperpanjang kontraknya dengan menunggu Piala Asia, sehingga kedepannya lebih banyak prestasi yang digapai timnas Indonesia
di kategori umur manapun tanpa menghiraukan kontrak Sinteyong yang belum jelas diperpanjang atau tidak, dan tentunya meloloskan timnas sampai ke Piala Asia itu sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Meski sangat minim prestasinya di level Asia Tenggara atau AFF, Sinteyong tetap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di pertandingan apapun itu. Beberapa waktu yang lalu sempat panas juga dengan adanya cetusan local pride, membuat banyak netizen Indo menentang cetusan tersebut karena terbukti dengan adanya pemain naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia semakin bertambah dan kualitasnya juga semakin membaik. Namun tidak dipungkiri juga dengan kualitas lokal timnas Indonesia bermain sedikit tidak bagus atau sebagainya. Semua bagus di levelnya masing-masing, dan mungkin dengan adanya pemain naturalisasi dan perpanjangan kontrak Sinteyong ke depannya, timnas Indonesia akan lebih melesat jauh menjadi lebih baik dan mampu bersaing lebih dari kancah Asia. Dan ya, sangat benar, bermain di Piala Dunia tentunya menjadi mimpi semua pemain, bahkan semua pendukung timnas Indonesia saat ini. Perkembangan yang ditunjukkan oleh Coach Shin sangatlah berpengaruh dan membuahkan banyak hasil karena Sinteyong terbukti sudah memberikan prestasi di level Asia ataupun ranking FIFA yang terus naik sampai dengan di posisi 147. Dan lolosnya timnas U23 tak lepas dari kemenangan melawan Turkmenistan dengan skor akhir 2-0. Gol yang diciptakan oleh Ivar Jenner dan Pratama Arhan menjadi gol yang penting untuk kelolosan timnas U23 tersebut. Namun tak kalah dengan itu, SEA Games kemarin timnas Indonesia juga berhasil membawa pulang medali emas yang sangat amat berharga bagi bangsa Indonesia ini. Maka dengan demikian, kita sebagai pendukung timnas tentunya kita harus senantiasa mendukung siapapun yang bermain untuk timnas Indonesia di kancah manapun dan di kategori umur manapun. Tak ada istilah local pride atau naturalisasi pride, semua terbentuk dan menjadi satu di timnas Indonesia dan punya tujuan yang sama, yaitu membuahkan hasil yang berharga dan membanggakan nama negara Indonesia di kancah Asia ataupun dunia. Looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.